Hey hey hey, kembali lagi di channel Kabut Films. Film kali ini berjudul The Cards That Men Play tahun 2021. Mengerikan. Mata dia merah sangat. Film asal Korea yang turut mengangkat budaya Indonesia di dalam filmnya. Budaya apakah itu? Ya, budaya santet. Nah, perpaduan cerita zombie Korea atau Zai Chow dan ilmu hitam santet milik Indonesia disajikan dalam kisah yang apik dan menarik. Dikisahkan perjuangan seorang gadis yang ingin mengungkap kasus pembunuhan berantai yang sangat janggal, di mana di setiap pembunuhan pelakunya merupakan mayat yang dihidupkan kembali. Siapakah dalang di balik peristiwa ini? Karena itu seperti biasa langsung simak videonya. Suatu malam di sebuah apartemen hiduplah seorang pria yang bernama Kim Jong Kyun. Kim Jong Kyun baru saja pulang dari bekerja dan bersiap ingin tidur. Namun Kim Jong Kyun merasa ada seorang penyusup yang masuk ke dalam apartemennya dan mengira penyusup itu adalah penagih hutang. Saat Kim mengelilingi sekitar, tepat di belakangnya muncullah seorang pria misterius. Dan dengan sigap, Kim langsung memukul leher pria itu sampai patah. Namun bukannya tewas, pria itu malah menyerang balik Kim, menggigitnya hingga Kim tewas. Seolah misinya telah selesai, pada wajah pria tersebut, kulitnya mulai mengalami keropos, tangannya menghitam, dan akhirnya ikut tewas dalam keadaan berlutut. Kebesokan harinya, berita kematian Kim Jong Kyun telah menyebar di mana-mana dan membuat heboh. Bagaimana tidak heboh? Ternyata, pelaku pembunuhan dari Kim Jong Kyun merupakan mayat yang telah tewas 2 bulan yang lalu. Kita lalu diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu reporter Lin, yang sedang diwawancara karena buku terbarunya yang memuat artikel mantra mayat, yang tentu saja ini berhubungan dengan kasus kematiannya Kim Jong Kyun. Tibalah wawancara itu memasuki sesi tanya jawab antar penonton. Nah, layaknya MC yang baik, mereka lalu menanyakan identitas penelpon. Namun dengan janggal, penelpon itu menolak memberitahu identitasnya, mengaku kalau dia adalah dalang di balik mantra mayat yang korbannya adalah Kim Jong Kyun, dan meminta wawancara dengan Lin jam 2 besok hari di salah satu gedung. Telepon lalu ditutup. Usai kejadian tersebut, Lin kembali ke kantor miliknya. Dia diperkenalkan dengan anak magang baru bernama Jess yang sangat berambisi ingin sukses seperti Lin. Nah, mulai dari skin ini kalian harus mengingat-ingat wajah Jess, karena Jess agak berperan penting di akhir cerita film. Usai perkenalan, Lin lalu membaca data kematian Kim Jong Kyun yang telah dikumpulkan oleh rekannya yang lain. Saat memperhatikan lebih dalam, ternyata pada tangan pelaku terdapatlah suatu tato, dan dipercaya tato tersebut diberikan suatu mantra yang bisa menghidupkan mayat. Lin lalu ingin menghubungi rekannya yang bernama Profesor Zhao untuk mencari tahu lebih jauh mengenai tato tersebut. Namun secara bersamaan, suami Lin yang bernama Zeng datang dan membujuk Lin untuk tidak melakukan wawancara dengan si pelaku mantra mayat esok hari. Namun layaknya istri yang baik, Lin berhasil meyakinkan suaminya agar percaya dengannya. Pada malam harinya kita diperlihatkan Lin yang sedang bermimpi buruk tentang adiknya yang bernama Zhao Nai. Nah, sebenarnya Lin dengan adiknya ini telah lama berpisah. Lah, kok kakak adik berpisah ya? Nah, perlu diketahui di sini kalau Zhao Nai ini mempunyai kemampuan mistis sedari kecil. Dialah yang menyuruh Lin untuk menerbitkan buku tentang mantra mayat, karena dia merasa kalau kejadian itu akan segera terjadi. Setelah itu, Zhao pun memutuskan untuk pergi jauh supaya dia bisa mempelajari kemampuan di dirinya. Hari wawancara tiba dengan pengawasan Zeng. Tim keamanan diarahkan ke sekitaran gedung. Dalam ketegangan menunggu, akhirnya si penelpon misterius pun tiba. Mereka dengan rasa ragu dan bingung memulai wawancara secara live. Penelpon ini diketahui bernama Yong Ho. Lin mulai menanyakan motif Yong Ho meminta wawancara. Namun, Yong Ho tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Yong Ho lantas memberitahu dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi dengan jarak setiap 2 hari dan di jam 2 siang. Yong Ho juga memberitahu 3 korban berikutnya, yaitu Direktur Kim Min Sok, Lee Sang Ren, dan Bian Seng Hil.
Yang ketiganya merupakan petinggi dari sebuah lembaga Sengri Pharmaceutical. Nah, lembaga ini nantinya akan aku bahas seiring dengan berjalannya cerita. Yong Ho juga memberitahu satu-satunya cara untuk menghentikan pembunuhan itu dengan cara target ketiga, yaitu Bian Seng-hil, ketua lembaga Sengri Pharmaceutical, pergi ke reporter Lin dan meminta maaf ke seluruh masyarakat dan harus disiarkan secara langsung. Setelah menyampaikan hal tersebut dari sakunya, Yong Ho mengeluarkan pisau dan menyandra Lin. Ketegangan lalu terjadi di mana-mana. Sambil berjalan menuju lift dengan membawa Lin tentunya, Yong Ho dengan kekuatan yang gak ngotak menghajar beberapa penjaga di gedung termasuk suaminya Lin. Melihat hal tersebut, Lin lantas menembak kaki Yong Ho. Namun hal itu sia-sia, Yong Ho tetap bertahan. Sampai Yong Ho keluar dari lift bersama Lin, ternyata dia telah dikepung di mana-mana. Nah, lagi-lagi seakan misinya telah selesai, tiba-tiba saja dari pergelangan Yong Ho terlihatlah simbol yang sama yang kita ketemui di tangan pelaku sebelumnya yang membunuh Kim Jong Kyun. Dan dengan reaksi yang sama pula, kulitnya keropos, tangannya menghitam, dan berakhir tewas jatuh berlutut. Ternyata Yong Ho juga merupakan mayat yang dihidupkan kembali. Setelah kejadian tersebut, Lin dan rekannya pergi menemui Profesor Zhou dengan tujuan untuk lebih mengetahui informasi dari sihir hitam yang terjadi ini. Mereka menyadari bahwa setiap mayat yang dihidupkan kembali mempunyai ciri-ciri yang sama, mulai dari tangan yang menghitam, kulit keropos, serta tato di pergelangan tangannya. Profesor Zhou lalu dengan lantang mengatakan bahwa hanya ada satu negara yang menggunakan tato ini. Ya, benar, Indonesia. Di tato ini tersiratlah pesan yang bertuliskan balas dendam pertama. Profesor Zhou juga mengatakan ini adalah ulah dukun, dan dukun ini melakukannya di tempat para mayat itu meninggal. Entah apa alasan si dukun melakukan hal itu, yang pasti sebentar lagi akan terungkap. Di malam harinya, Lin diberikan informasi nama pembunuh Kim Jong Kyun, pria misterius yang kita temui di apartemen Kim Jong Kyun, yaitu bernama Huang Zhenghua. Huang dilaporkan hilang beberapa tahun yang lalu, dan diketahui juga ada sebuah organisasi misterius yang menjual informasi pribadinya. Menurut sumber yang beredar, kepala organisasi tersebut telah dipenjara. Untuk lebih mengetahui lagi informasi tentang Huang, Lin menyuruh rekannya itu untuk bisa menemui ketua organisasi kebesokan harinya di penjara, tempat ia ditahan. Kebesokan harinya, rekan Lin yang kemarin menelpon menemui ketua organisasi yang menjual informasi pribadinya Huang. Nah, rekan Lin di sini mulai bertanya apa hubungannya Huang dengan lembaga Sengri Pharmaceutical sehingga si ketua menjual informasi pribadinya ke lembaga tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, secara bersamaan kita diperlihatkan dua target pembunuhan, Direktur Kim Min Sok dan Lee Sang-ren, sedang dijaga dengan ketat oleh prajurit yang jumlahnya tidak sedikit. Lin bersama tim reporternya pun turut berada di sana, tentu saja untuk menyiarkan apakah benar pembunuhan yang dikatakan Yong Ho akan terjadi atau tidak. Kembali lagi ke rekannya Lin, si ketua organisasi pun menjawab bahwa hubungannya Huang dengan lembaga Sengri Pharmaceutical itu merupakan Huang adalah orang yang diikutsertakan dalam uji coba obat-obatan yang dilakukan oleh lembaga Sengri Pharmaceutical beberapa tahun yang lalu. Di sini, mereka diam-diam merekrut orang untuk diuji coba. Namun, sayangnya penelitian itu gagal dan menyebabkan kematian banyak orang. Di sini si ketua itu hanya mengetahui ada 100 orang korban yang dia rekrut informasinya dan tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah korban yang meninggal di dalam penelitian tersebut. Nah, kembali lagi di gedung, ternyata 100 orang mayat yang dikatakan oleh si ketua telah mengepung gedung dan bersiap membunuh Direktur Kim Min Sok. Target pertama, ingat, sesuai dengan yang dikatakan oleh Yong Ho. Terjadilah kejar-kejaran antara para mayat dan para tentara. Tampan. Namun, sekuat apapun mereka berusaha, tetap saja mayat-mayat itu tidak ada yang tumbang.
Suami Lin yang ikut serta dalam menjaga Direktur Kim Min Sok dan Lee Sang-ren, target pertama dan target kedua, lalu mengarahkan mereka ke garasi bawah, kabur dengan mobil, dan pergi menuju ke kantor polisi. Karena berpikir bahwa satu-satunya tempat yang aman adalah kantor polisi. Seakan tahu dengan kepergian targetnya, para mayat terhenti sejenak sebelum kemudian berjatuhan melompat keluar gedung, mengambil mobil yang ada di pinggir jalan, dan segera mengejar target serta suaminya Lin. Lin yang memahami situasi lalu juga mengikuti mobil yang dikendarai oleh kedua target serta suaminya. Terjadilah kerusuhan di jalan, bahkan suaminya Lin sempat bertatapan dengan salah satu mayat. Sekarang mobil mereka terkepung oleh para mayat, menyebabkan mobil kaca pecah dan suami Lin mendapat luka di tangan akibat para mayat. Salah satu dari mereka berhasil membanting setir dan untuk sementara mobil mereka terbebas dari para mayat sampai di mana bensin mobil mereka habis. Para mayat lalu segera menyerang target pertama, Direktur Kim Min Sok, hingga tewas. Nah, dan seperti biasa lagi setelah tugas mereka selesai, wajah 100 orang mayat menjadi keropos, tangan menghitam, dan akhirnya tewas berlutut. Lin yang juga turut menyaksikan hal tersebut lalu berteriak karena melihat sang suami yang mengalami reaksi alergi PSP yang disebabkan oleh luka dari para mayat. Suami Lin serta prajurit yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit usai kejadian tersebut. Malam harinya terlihat target kedua yaitu Lee Sang-ren menemui target ketiga Bian Sang-hil. Lee Sang-ren di sini mulai menyadari bahwa kutukan yang dibawa oleh para mayat itu adalah nyata dan mendesak target ketiga Bian Sang-hil untuk meminta maaf kepada seluruh korban terkait dengan uji coba klinis yang mereka lakukan. Bukannya berpikir untuk minta maaf, target ketiga atau Bian Sang-hil ini malah menjawab, "Mengapa aku harus minta maaf kepada mayat?" ucapnya. Karena merasa sia-sia, Lee Sang-ren atau target kedua pun pergi. Secara bersamaan, pada malam itu, reporter Lin sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya. Ingat rekannya yang menemui si ketua organisasi? Nah, si ketua organisasi sempat memberitahu kalau dia ada ditemui seorang pria yang kelihatannya berasal dari Asia Tenggara, yang mereka duga adalah dukun tersebut. Dukun itu menanyakan tentang keluarganya yang menghilang sehabis mengikuti uji coba obat dari lembaga Sengri Pharmaceutical. Diketahuilah, semenjak hari itu para mayat uji coba klinis semuanya menghilang begitu saja. Tak lama kemudian, Lee Sang-ren, target kedua yang tadi, ternyata datang ke reporter Lin dan meminta wawancara secara live saat itu juga. Nah, dalam live itu Lee Sang-ren minta maaf dan mengaku mereka memang benar telah melakukan uji coba obat terhadap racun kerang atau PSP. Inilah alasan mengapa orang-orang yang terkena serangan mayat walaupun hanya goresan akan mengalami reaksi racun kerang PSP yang akut. Usai wawancara itu, Lin pun memutuskan untuk berpencar mencari informasi lebih jauh lagi. Lin dan beberapa rekannya pergi ke gedung farmasi milik Sengri Pharmaceutical, yaitu tempat di mana para korban meninggal dan diduga di sanalah tempat dukun itu berada. Beberapa rekannya yang lain lagi mencari data korban uji coba klinis yang berasal dari Indonesia yang merupakan keluarga dari si dukun. Lin dan rekannya sampai di gedung farmasi Sengri Pharmaceutical. Mereka mengecek satu-satu ruangan sampai ada satu ruangan yang dipenuhi dengan simbol dan tulisan tidak ada. Nah, karena sedang menunggu kedatangan Profesor Zhao dan tidak ingin mendapat masalah lagi, mereka lalu mengecek lantai atas. Dan di sanalah mereka lagi-lagi dikejar oleh beberapa mayat utusan si dukun. Nah, bisa dipastikan dari sini kalau si dukun itu memang benar berada di gedung farmasi tersebut. Lin lalu dicekek oleh salah satu mayat dan Lin mati. Tapi bohong. Tiba-tiba adik Lin, si Zhao Nai, ingat, datang dan dengan kemampuan mistisnya menghentikan sihir dari mayat yang mencekik Lin. Mereka lalu segera lari ke ruangan lain dan Zhao membuat perisai supaya mereka terlindung dari para mayat. Setelah membuat perisai dan mengamankan Lin serta rekannya, Zhao lalu kembali beradu mekanik dengan para mayat dan Zhao berhasil mengalahkan para mayat itu.
Kebesokan harinya, sehabis kejadian tadi malam, ternyata Zhao, Lin, serta beberapa rekan Lin yang lain masih berada di depan gedung farmasi Shengri Pharmaceutical. Nah, di sini Zhao menceritakan perjalanannya untuk mempelajari kekuatan mistis yang ada di dirinya dan memutuskan untuk kembali. Kenapa? Karena mendapat penglihatan akan Lin yang dicekik oleh salah satu mayat. Tak lama kemudian, Lin mendapati kabar bahwa target kedua, yaitu Li Shangren, telah bunuh diri di gedung Shengri Pharmaceutical. Dan tak lama setelah itu, rekannya Lin yang lain mendapat telepon dari target ketiga, yaitu Bian Senghil, yang meminta wawancara secara langsung untuk dia meminta maaf kepada para korban uji coba klinis. Nah, mendengar hal tersebut, Lin langsung menuju kantornya, sedangkan Zhao di sini tetap berada di gedung farmasi Shengri Pharmaceutical untuk kembali mencari si dukun. Sesampainya di kantor Lin, terlihat di sini target ketiga Bian Senghil nampak ditemani oleh putrinya Bian Mein. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kalau Bian Senghil ini meminta maaf atas tekanan dari putrinya Bian Mein, bukan karena tulus dari dirinya sendiri. Secara bersamaan, Zhao dan beberapa rekan Lin yang berada di gedung farmasi Shengri Pharmaceutical kembali lagi mengecek ruangan yang dipenuhi oleh simbol. Ingat yang ditemui oleh Lin? Nah, di sini Zhao menghapus tulisan tidak ada dan muncullah tempat tersembunyi. Kita kembali lagi ke Lin. Nah, si Bian Senghil ini menyampaikan permintaan maafnya, namun sangat nampak terlihat tidak tulus. Mereka lalu beberapa kali mengulang siaran permintaan maaf tersebut. Nah, di tengah-tengah pengulangan siaran tersebut, mendapatkan telepon dari rekannya yang berhasil mendapatkan data korban yang berasal dari Indonesia yang diduga adalah keluarga dari si dukun. Dan di sini plot twist pun terbuka. Diketahuilah kalau korban itu adalah Jess. Ya, Jess adalah anak si dukun yang sudah meninggal karena uji coba klinis. Seketika Jess marah karena permintaan maaf dari Bian Senghil yang sangat tidak tulus. Mereka semua lalu berupaya menghentikan emosi Jess, namun tetap saja tidak bisa. Setelah itu, Jess mengejar target ketiga Bian Senghil dan anaknya Bian Mein yang bersembunyi di salah satu ruangan. Tak butuh waktu lama dengan kekuatannya yang gak ngotak, dia pun berhasil mengepung mereka berdua. Dengan penuh air mata, Bian Senghil mengatakan maaf berkali-kali ke Jess yang ingin membunuhnya. Di detik-detik inilah secara bersamaan Zhao dan rekan-rekan Lin akhirnya menemukan si dukun. Zhao lalu menenangkan si dukun. Secara perlahan, kutukan dukun hilang dan secara perlahan pula Jess berhenti ingin membunuh Bian Senghil dan berubah menjadi keropos seperti mayat-mayat yang lain gitu. Di sini menandakan kalau si dukun telah mengikhlaskan kepergian putrinya, Jess. Kutukan pun sepenuhnya hilang. Setelah kutukan dukun telah diangkat sepenuhnya, kita diperlihatkan keadaan di gedung. Ada anak dari target ketiga, yaitu Bian Mein tadi, mematahkan jari Jess yang telah mematung dan menuangkan racun kerang PSP dan menggoreskan ke wajah ayahnya sendiri, Bian Senghil. Tak butuh waktu lama, Bian Senghil pun tewas karena reaksi racun PSP. Tak lama kemudian, Lin pun datang dan menyaksikan Mein ini acting seolah-olah Bian Senghil itu tewas karena Jess. Nah, namun ternyata mereka semua tahu kebohongan itu dari kamera dan mikrofon yang telah mereka tempelkan di baju Bian Senghil. Bian Mein pun ditangkap oleh para polisi. Setelah kejadian itu, orang-orang yang terluka akibat mayat sembuh, termasuk suaminya Lin. Tampan kali, bah. Itulah alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian menikmati alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.